Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diha Natasha dari kelas 10 2. Saya akan menjelaskan tentang hasil analisis kaidah membahas teks wayang. Yang pertama, kata serta frasa verba dan serta nomina. Jenis kata dan kelompok kata frasa yang mayoritas dipakai dalam sebuah teks laporan hasil observasi, yakni verba kata kerja dan nomina kata benda. Contohnya pada paragraf pertama, kata wayang dan UNESCO. Kata frasa pada kata wayang, contohnya seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya orisinil Indonesia. Contoh keduanya, sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Contoh ketiganya, sebuah warisan mahakarya dunia. Pada kata UNESCO, contoh frasanya yaitu lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB. Yang kedua, verba. Dari paragraf pertama, contoh katanya yaitu adalah, menetapkan, dan disesuaikan. Contoh frasanya itu sudah membagi. Berdasarkan analisis kata dan frasa, sanggup dinyatakan bahwa pada paragraf pertama teks di atas, frasa verba hanya ada satu, sedangkan lainnya berupa kata. 2. Afiksasi. Dalam kegiatan berbahasa, kata yang dipakai sanggup berupa kata dasar atau kata pembentukan. Kata dasar yakni kata yang belum menerima imbuhan. Contohnya, kata yang berimbuhan disebut. Jenisnya verba, imbuhannya di, kata dasarnya sebut. Contoh kedua, menakutkan. Jenisnya verba, imbuhannya me, dan kan. Kata dasarnya takut. Contoh kata berimbuhan ketiga, kemampuan. Jenisnya nomina, imbuhannya ke dan an. Kata dasarnya mampu. 3. Kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi yakni kalimat yang memakai verba definitif, dan kalimat deskripsi yakni kalimat yang memakai verba sebagai deskriptif. Contoh kalimat definisi yaitu wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya orisinil Indonesia. Yang contoh kedua, wayang golek adalah wayang yang memakai boneka kayu sebagai bintang film tokoh. Kalimat deskripsi yang terdapat dalam teks tersebut yakni sebagai berikut. Contoh kalimat deskripsi. Yang pertama, wayang purwa terdiri atas beberapa gaya atau gagrak seperti gagrak Kasunan, gagrak Mangkunegaraan, Ngayogyakarta, Banyumasan, Jawa Timuran, Kedu, Cirebon, dan sebagainya. Contoh kedua, wayang topeng dimainkan oleh orang yang memakai topeng. Keempat, kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat yang hanya mempunyai satu klausa disebut sebagai kalimat simpleks atau biasa disebut pula sebagai kalimat tunggal. Contohnya, wayang tersebut berbentuk tipis seperti wayang kulit, jadi SPOK. Kalimat kompleks atau kalimat beragam yakni kalimat yang mempunyai dua atau lebih klausa, kalimat majemuk setara, biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi koordinatif itu setara. Sedangkan kalimat menjemuk bertingkat biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi subordinatif atau bertingkat. Contoh kalimat kompleks setara yaitu dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Dalam budaya modern itu K, wayang S, berfungsi P, menghibur PEL, dan itu konjungsi koordinatif. Mendidik PEL. Contoh kalimat kompleks bertingkat yaitu keberadaan topeng tidak dapat dipisahkan dengan museum angkut. Keberadaan topeng itu termasuk subjek, tidak dapat dipisahkan itu P. Dengan museum angkut yaitu K. Ini contoh klausa atasan. Contoh klausa bawahan yaitu karena atau kedua tempat ini atau berada di
satu tempat yang sama, SPK, karena itu termasuk konjungsi subordinatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.